Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad faj'alana fi darid da'wati wal irsyad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid darid da'wati wal irsyad wa fazu fid dunya wal ma'ad. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji hanya milik Allah yang memiliki nama-nama yang indah, yang Maha Pengasih tak beri kasih dan Maha Penyayang tak pandang sayang, serta telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumahnya di malam Ramadan ini, serta melaksanakan sholat Isya dan tarawih secara berjamaah, dan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia, sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Surah Al-Baqarah ayat ke-145. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, pedoman kita, Khatamul Anbiya, Imam Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah memberikan teladan bagi kita untuk selalu menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Bulan yang dimana kita dapatkan hanya sekali setahun. Jadi marilah kita untuk tidak menyanyiakan momen ini. Bulan Ramadan juga adalah bulan di mana kita bisa melatihkan kesabaran kita. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan berbagai macam contoh kesabaran pada bulan Ramadan. Masyarakat muslimin rahimahullah. Yang pertama adalah bersabar dan menahan nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya jika kita sanggup menahan hawa nafsu kita, karena rasa takut kita terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir yang melihat segala kegiatan yang kita lakukan. Jika kita mampu menahan hawa nafsu kita karena rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kita surganya sebagai tempat tinggal kita di akhirat kelak. Inti dalam ayat ini adalah kita harus berjihad dalam melarang hawa nafsu. Yang kedua adalah bersabar dan menahan kemarahan.
Mungkin pada bulan Ramadan ini, apabila kita sedang marah, pasti keceplosan dengan kata buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin yang kedua adalah bersabar dan kemarahan. Contoh kesabaran ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah apabila kita sakiti. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nahl ayat 126 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'ibu bimithli ma 'uqibtum bih. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan rasa sakit yang ditimpakan kepada kamu. Maksudnya adalah apabila kita dipukul atau dibunuh secara fisik, maka kita harus membalasnya dengan rasa sakit yang kita rasakan juga. Kita tidak boleh membalasnya dengan rasa sakit yang lebih atau yang kurang. Sudah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, "Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Tetapi jika kamu bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Adapun orang ketika dia dipukul atau dibunuh secara fisik, dia tetap bersabar walaupun dia sanggup untuk melawan. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan bahwasanya bersabar lebih tinggi derajatnya daripada membalas. Contoh yang kedua adalah secara lisan. Mungkin pada bulan Ramadan ini, apabila kita sering marah, pasti keceplosan dan kata yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu perkataan yang kita ucap melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan 'atid yang siap untuk mencatat. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah serta hari akhir, hendaklah ia berbicara baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksud diam atau liyasmut pada hadis ini adalah ghibah, dusta, dan fitnah. Tiga kategori ini termasuk berkata yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang, melainkan oleh orang yang dizalimi. Siapa orang-orang yang dizalimi yang dimaksud pada ayat tersebut? Mereka yang diperlakukan secara tidak adil, diambil haknya serta difitnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka berkata buruk kepada orang-orang yang menzaliminya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu sebagai pembela diri mereka. Jemaah sekalian, contoh yang terakhir adalah bersabar dalam menghadapi sebuah masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya apabila kita sedang menghadapi sebuah masalah, contohnya kita kehilangan rumah dikarenakan kebakaran, gempa bumi maupun tsunami, atau kita sedang dalam perekonomian yang rendah, maka kita harus memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sidang jemaah taklim insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebagai kesimpulan dapat saya berikan adalah pada bulan Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan.
Dan sesungguhnya pada bulan ini pahala kita lipat gandakan sebanyak 70 kali. Dan juga pada bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak sabar apabila kita sedang menghadapi sebuah masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah beserta orang-orang yang sabar. Mungkin hari ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, itu datang dari saya sendiri. Jika ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Lihatlah apa yang sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.